Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kisah Umar bin Khattab. Amirul Mukminin Umar bin Khattab merupakan khalifah yang sangat terkenal di semua kalangan karena keadilan dan bijaksananya dalam memimpin. Umar bin Khattab dijuluki Al-Faruq. Dia merupakan putra Naufal bin Adi bin Abdul Uzza. Ibunya bernama Hantamah binti Syam bin Al-Mughirah. Ibunya adalah saudari tua dari Abu Jahal bin Hisham. Umar adalah seorang yang berperawakan tinggi, selalu bekerja dengan kedua tangannya, matanya tajam dan kulitnya kuning. Ada pula yang mengatakan kulitnya putih hingga kemerah-merahan, giginya putih bersih dan mengkilat, selalu mewarnai janggutnya dan merapikan rambutnya dengan inai atau daun pacar. Amirul Mukminin Umar bin Khattab adalah seorang yang sangat rendah hati dan sederhana, namun ketegasannya dalam permasalahan agama adalah ciri khas yang kental melekat padanya. Sahabat Umar juga menambal bajunya dengan kulit dan terkadang membawa ember di pundaknya. Akan tetapi sama sekali tak menghilangkan ketinggian wibawanya. Kendaraannya adalah keledai tak berpelana, hingga membuat heran pastor Yerusalem saat berjumpa dengannya. Umar jarang tertawa dan bercanda. Di cincinnya terdapat tulisan, "Cukuplah kematian menjadi peringatan bagimu, hai Umar." Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, ketika kami berada di sisi Rasulullah SAW, Nabi bersabda, "Sewaktu tidur aku bermimpi seolah-olah aku sedang berada di surga. Kemudian aku melihat seorang wanita sedang berwudu di sebuah istana. Maka aku pun bertanya, milik siapakah istana ini?" Wanita-wanita yang ada di istana menjawab, milik Umar. Lalu aku teringat dengan kecemburuan Umar. Aku pun menjauh, tidak memasuki istana itu. Umar radhiyallahu anhu menangis dan berkata, "Mana mungkin aku cemburu kepadamu, wahai Rasulullah." Subhanallah, kala Umar masih hidup di dunia bersama Rasulullah dan para sahabatnya, namun istana untuknya telah disiapkan di tanah surga. Dalam sebuah hadisnya, Rasulullah pernah mengabarkan betapa luasnya pengaruh Islam di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Aku bermimpi sedang mengeluarkan timba ke dalam sebuah sumur yang ditarik dengan penggerak. Datanglah Abu Bakar mengambil air, dan sumur tersebut 1 atau 2 timba, dan dia terlihat begitu lemah menarik timba tersebut. Semoga Allah Ta'ala mengampuninya." Setelah itu datanglah Umar Al-Khattab mengambil air sebanyak-banyaknya. Aku tidak pernah melihat seorang pemimpin abqari atau pemimpin yang begitu kuat, yang begitu gesit, sehingga setiap orang bisa minum sepuasnya dan juga memberikan minuman tersebut untuk onta-ontanya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Kami menjadi kuat setelah Umar memeluk Islam." Diriwayatkan dari Ibu Mulaikah, dia pernah mendengar Abdullah bin Abbas berkata, Umar radhiyallahu anhu ditidurkan di atas kasurnya menjelang wafatnya, dan orang-orang berkumpul di sekitarnya mendoakannya sebelum dipindahkan. Ketika itu, aku hadir di tengah orang-orang tersebut. Aku terkejut tatkala seorang memegang kedua pundakku, dan ternyata dia adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali berkata, memuji dan mendoakan Umar seperti orang-orang lainnya. Engkau tidak pernah meninggalkan seorang yang dapat menyamai dirimu dan apa yang telah engkau lakukan. Aku berharap bisa menjadi sepertimu tatkala menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, aku sangat yakin bahwa Allah akan mengumpulkan bersama 2 orang sahabatmu, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar. Aku sering mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Aku berangkat bersama Abu Bakar dan Umar, aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar, dan aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar." Umar adalah seorang yang mendapat ilham. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang sebelum kalian terdapat sejumlah manusia yang mendapat ilham. Apabila salah seorang umatku mendapatkannya, maka Umarlah orangnya. Zakaria bin Abi Sayyidah menambahkan dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang sebelum kalian dari Bani Israel ada yang diberikan ilham, walaupun mereka bukan nabi. Jika salah satu seorang dari umatku mendapatkannya, maka Umarlah orangnya. Dari Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setan lari ketakutan jika bertemu Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umatku yang paling penyayang adalah Abu Bakar dan yang paling tegas dalam menegakkan agama Allah adalah Umar. Demikianlah di antara keutamaan Umar bin Al-Khattab yang secara langsung diucapkan dan dilegitimasi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.